Welcome to special edition dari special podcast ya, lebih tepatnya Zoom meeting barengan dari gua Dipo Ban Podcast. Kali ini gue ditemani oleh special guest dari WWE Universe Indonesia, Mas Revan. Ya. Oke, jadi gimana nih kabarnya Mas Revan dulu nih? Baikkah? Kalau kabar sih sehat-sehat aja, baik. Jadi kita cerita dulu aja kali ya, kalau misalnya untuk WWE ini kayak dengar-dengar yang paling lama ya, untuk komunitas paling lama ya, komunitas wrestling di Indonesia paling lama ya. Kalau paling lama dari Indonesia enggak juga, Bang. Kalau dilihat dari umurnya cuman baru 2 tahunan. Kalau dilihat yang paling lama tuh mulai dari Facebook tuh juga udah lama tuh, seperti fanpage-nya Bang Elno, tahu Bang? Nah ya, tahu. Elno tuh WWE Indonesia tuh, terus ada juga dari KPWI, komunitas pecinta WWE Indonesia juga ada tuh. Dari siapa tuh lupa, di Facebook itu juga ada tuh. Terus yang dari grupnya ada punya Bang Alfi, WLI, WWE Lovers Indonesia. Terus kalau dari line, kalau nggak salah tuh MWM, tahu Bang? Tahu. Terus itu tahun-tahun 2015-an ke bawah kalau nggak salah tuh, seperti lagi WWE Edix Indonesia. Nah itu yang lama-lama. Terus kalau untuk dari Instagram sendiri yang sebelum WUI itu ada kalau nggak salah Indo WF. Oh ya. Itu cuman sekarang udah nggak aktif lagi. Ya benar-benar. Ya. Sebelum. Kalau WUI sendiri baru 2 tahun atau 3 tahun belakangan, baru 2017. Akhir 2017. Ya berarti lumayan ini ya, udah lumayan lama lah ya untuk sebuah komunitas berdirinya ya, hampir 2 tahun. Bisa lah. Nah, apa sih ya, beda sama kan kalau dari Ban Podcast kita juga baru mulai kan. Iya. Jadi ya ini makanya nih yang lebih dalam komunitas wrestling di Indonesia nih, untuk WWE Universe Indonesia ini nih. Oke. Jadi kita coba bahas mulai dari ini aja ya, dari beberapa minggu-minggu terakhir ini nih soal WWE ya kan. Untuk payback dulu deh, untuk payback Mas Revan kan nonton kan, pasti kan live-nya kan? Ada nonton. Terus kalau di payback, kalau secara angka 1 sampai 10, menurut saya tuh angkanya di angka, kalau nggak 8 di 9 lah, cukup luar biasa lah pertandingan di payback kemarin. Seperti banyak juga hiburan-hiburan yang kita dapatkan, sepertinya kembalinya Roman Reigns, The Big Dog, atau nah ya yang membuat payback itu membuat menjadi mengejutkan atau menjadi luar biasa itu menurut saya sampai sekarang ya, menangnya si Roman Reigns menjadi Universal Champion. Jadi kalau dilihat di pertandingan lain, kalau secara hiburan sih cukup menghibur, seperti pertandingannya Lee melawan Randy Orton, atau pertandingannya si Bobby Lashley yang menjadi the new Universal Champion, atau Biggie yang mengalahkan si Sheamus. Kalau menurut saya sih pertandingan itu juga bisa dibilang cukup termasuk pay-per-view terbaik juga lah di tahun ini. Iya, benar-benar. Nah, itu kan salah satu pay-per-view terbaik nih di 2020 ini ya. Ya kan? Yeah. Nah, menurut Mas Revan nih, match yang paling bagus yang mana di antara semuanya? Yang favorit deh, bukan yang paling bagus tapi lebih ke favorit aja sih. Di payback kemarin? Iya, betul. Ya tentu yang paling ditunggu lah. Triple Threat. Tunggu yang paling terakhir ya. Yang Universal Champion, Braun Strowman, Devin sama Reigns. Iya, benar-benar. Itu kan jalannya pertandingan agak unik tuh ya kan. Roman Reigns tanda tangan kontrak pas lagi tengah pertandingan ya kan. Terus setuju nggak tuh kira-kira dengan gimana Bang? Setuju nggak kira-kira dengan hasilnya, dengan hasil Roman Reigns langsung menang lagi, sementara The Finn itu sendiri baru 1 minggu menang Universal Title dari Braun. Sebenarnya kalau dilihat dari situ sih nggak setuju sih, soalnya kan masa udah 2 kali, berapa kali tuh The Finn setiap memegang
WWE title cuman WWE title atau Universal Champion itu cuman dikasih jatah cuman satu pay per view. Misalnya dulu kan waktu menang di Elimination Chamber, dulu menang WWE Champion kan, kalah dengan Randy Orton di WrestleMania-nya. Sekarang menangnya di SummerSlam, kalahnya di pay per view berikutnya. Harusnya sih saya berharapnya WWE itu meningkatkan lagi kualitas dari meningkatkan karakter Devin yang sudah hancur dari beberapa belakangan ini. Harusnya Devin itu masih memegang Universal Champion untuk beberapa pay per view berikutnya lagi. Ya benar-benar. Iya sih emang terlalu buru-buru ya kayaknya ya untuk ngambil gelar dari dia. Iya. Apalagi kan ya tapi kalau untuk ini ya untuk hasil ya, maksudnya kan Roman Reigns ini baru datang juga gitu. Buru-buru nggak sih kalau dia baru return pas SummerSlam atau harusnya dia bisa agak mundur ke belakang lagi untuk returnnya? Kalau dilihat sih memang terlalu buru-buru sih. Masa cuman baru datang return baru dari beberapa bulan, udah lama nggak bertanding, di pertandingan pertama langsung memenangkan pertandingan itu kan? Iya betul. Seperti yang kalau kita lihat kan si Roman Reigns ini menjadi ikonnya WWE di eranya sekarang tuh. Siapa pernah membocorkan tuh seperti Ryback yang mengatakan kalau WWE itu kan sistemnya satu era satu ikon ya, dan yang sekarang ya ikonnya si Roman Reigns. Begitu besarnya push diberikan Roman Reigns tuh akan mendapatkan respon yang negatif juga dari penonton. Benar. Jadi ya gitu ya. Cuman untuk karakternya dia sendiri deh. Ini kan menjelang Clash of Champions juga nih kan ya. Kalau dari karakternya sih ada juga yang menjadi check and balance-nya. Misalnya kan dimenangkannya Roman Reigns itu WWE Universal Champion. Balasannya WWE menjadikan Roman Reigns itu menjadi karakter heel kembali, bukan kembali sih. Kembali ya, dulu The Shield dia pernah jahat dulu. Dijadikannya Roman Reigns karakter jahat itu ada dari kebanyakan atau setengah dari penonton itu juga memberikan respon positif dari tindakan WWE itu. Iya ya benar-benar. Jadi ini ya istilahnya karakter baru dan kita nggak melihat Roman Reigns tuh itu aja gitu akhirnya kan. Iya udah berapa tahun sih dia jadi babyface? Jadi 6 tahun 2014 dia pecah dengan The Shield. Ya. Benar-benar. Dan 6 tahun udah saatnya saatnya era baru dari karakternya dia lah paling nggak gitu kan. Jangan apalagi dibantu dengan Paul Heyman. Nah iya dibantu sama Paul Heyman yang udah ultimate heel banget lah gitu. Manager ya kan. Nah terus dia diam aja. Terus untuk ini nih yang debutan baru nih Keith Lee. Nah Evan tuh gimana? Kalau misalnya debutan kayaknya WWE sekarang terlalu memaksakan untuk Keith Lee untuk kembali naik ke main roster ya. Yang awalnya dia kan memegang North American Champion, yang sedangkan NXT dipegang oleh Adam Cole, dan transisi yang dilakukan oleh WWE itu agar Keith Lee bisa naik ke main roster itu terlalu memaksakan kayaknya. Awalnya kan diadakan champion versus champion dengan Adam Cole, dimenangkan Keith Lee menjadi double champion kan si Lee. Terus secara storyline kayak terlalu memaksakan si Lee melepas North Champion, lalu datang pendatang baru cuman jaraknya satu pay per view. Dengan pay per view kemenangannya itu Lee langsung kekalah lalu langsung naik ke main roster. Itu menurut saya terlalu memaksakan dah, terlalu cepat kayaknya. Terlalu cepat ya jadinya ya. Harusnya masih butuh waktu lagi si Lee untuk di NXT. Ya benar-benar. Berarti waktu pas dia kalah title-nya itu kan di Takeover XXX ya, berarti ya? Oh iya. Nah itu Takeover 30 itu dia kalah sama Karrion Kross, itu sebenarnya benar-benar pilihan yang salah dong berarti ya menurut Mas Revan ya? Kayaknya iya.
bener. Tapi kan dari Karrion Kross-nya cedera gitu kan, dan ternyata bakalan ada juara baru di NXT kan, berarti kan. Itu seharusnya berarti Keith Lee itu masih bisa nanti kali ya untuk debutannya di main roster. Tapi untuk dia menang di Payback nih, ya kan? Kan kita lihat nih menang di Payback lawan Randy Orton, dan kan dia menangnya tanpa kayak curang, bagaimana dia benar-benar pure ya. Menangnya. Kalau untuk awal-awal sih, jika dilihat kalau apa namanya, jika si Lee debutnya di pay-per-view main roster, jika langsung dikalahkan tuh kan tidak sinkron jadinya. Soalnya kan secara teknis si Lee dinaikkan aja secara memaksa, secara terlalu dipaksakan dengan untuk tujuannya tuh ya memang untuk meningkatkan namanya si Lee ini agar namanya itu bisa menjadi besar. Masa yang tujuan WWE untuk membesarkan nama Lee malah dihancurkan, dikalahkan di debut pertamanya di pay-per-view. Tapi jika dimenangkan itu sih menurut saya fine-fine aja. Sama halnya kan dulu seperti Finn Balor yang waktu main roster ke Raw langsung menang mengalahkan orang pertama atau keberapa itu yang mengalahkan Roman Reigns secara bersih lalu menjadi Universal Champion yang pertama. Itu kan merupakan jalan yang lancar juga dari anak NXT yang melakukan debutnya ke main roster. Jadi kalau dilihat dari Lee itu menurut saya sih pantas kemenangan itu merupakan kemenangan pantas juga sih menurut bagi dia. Ya, jadi memang pas ya, dan lawannya Randy Orton high profile ya kan. Setelahnya udah hampir statusnya udah hampir legend lah di WWE kan, udah lama ya, udah lebih dari veteran gitu. Dan kira-kira kan Keith Lee nggak dapet spot nih di WWE Championship karena Randy Orton kan di Raw setelahnya ya kan yang menang kan. Menurut Mas Revan nih kira-kira kedepannya dia bakalan feud atau ada storyline sama siapa nih kira-kira untuk Keith Lee? Kalau kedepannya, kalau saya lihat sih masih buram kayaknya bang, belum ada kelihatannya. Soalnya kan awal datang aja dia langsung memiliki feud dengan Randy Orton, sedangkan Randy Orton akan melawan si Drew kembali. Kayaknya bakal mendapatkan orang yang nggak diduga juga sih. Orang baru kayaknya. Jadi kira-kira untuk Keith Lee seperti itu ya. Jadi kan kita coba move ya dari Keith Lee menuju ke Seth Rollins nih. Ya. Karena kemarin kan ada penting juga kan storyline-nya. Dia nggak mau ada Buddy Murphy di samping dia. Berarti kira-kira ke depannya gimana nih? Menurut Mas Revan untuk Seth Rollins, apa feud dengan Buddy Murphy dulu kah? Atau justru cuman move pindah aja terus untuk feud yang lain gitu. Jadi dia benar-benar sendiri lagi. Tergantung dari WWE-nya juga sih. Kalau dia dari WWE-nya sendiri ingin memisahkan si Seth Rollins dengan Murphy, jika WWE ini ingin menaikkan kualitas dari posisi Murphy di WWE, ingin menjadi lebih tinggi lagi posisinya atau lebih bagus lagi ya, jalannya itu membuat si Seth Rollins dengan Murphy ini melakukan feud kan. Tapi kalau dilihat dari transisi agar mereka pisah begitu aja sih bisa dilihat juga bang. Tapi uniknya itu bikin penasarannya itu ya di situ, apakah yang akan menjadi kelanjutan dari storyline mereka berdua ini. Tapi kalau menurut saya, yang saya lihat pendapatnya sih kemungkinan mereka bakalan feud juga sih ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya pasti bakalan feud dulu ya. Dan kira-kira siapa nih yang bakalan jadi babyface dan heel-nya? Apa Seth Rollins jadi babyface kembali atau justru malah si Murphy-nya yang jadi babyface? Kayaknya sih si Murphy yang bakal jadi face. Gitu. Jadi ini ya pasti kan di sisi Murphy kan dia orang yang teraniaya. Selama ini kan kebanyakan dari storyline WWE orang yang teraniaya pasti menjadi face. Seperti The Shield dulu teraniaya Dean Ambrose sama Seth Rollins sama Roman Reigns kan, kalau mereka jadi face.
Jadi yang terakhir jadi face ya. Oke. Oke, ya bener sih emang kelihatannya, dan kebetulan juga baru-baru ini ada beritanya EOP ya, mantannya membernya dari Seth Rollins ini dipecat juga ya. Rilis ya dari WWE ya. Berarti memang kira-kira kedepannya nih Seth Rollins nih ya udah dilepas sendiri aja lagi kembali ya. Kemungkinannya sih begitu. Cuman bentar, dilihat dari AOP dengan AW ya, kemungkinan sih emang begitu, atau WWE punya rencana lain akan merubah kembali karakter si Seth Rollins yang bukan Night of Messiah tapi kembaliin ke dulu lagi. Iya benar. Jadi balik ke dulu lagi ya, lebih ke Seth Rollins yang entah opportunity ya kan? Kemungkinannya sih juga ada, Bang. Kalau si Seth Rollins sendiri dengan karakter yang Monday Night Messiah kan nggak bakal cocok, soalnya karakternya itu memang karakter yang kayak dibutuhkan lah pengikut dari karakter tersebut. Jika Seth Rollins sendiri kan nggak cocok dengan karakter itu, atau WWE punya cadangan lain yang akan dijadikan sebagai karakter Seth Rollins. Atau siapa yang bakal kembali itu, siapa namanya yang pernah jadi pengikut Seth Rollins? Austin Theory ya? Kalau nggak salah. Iya, Theory ya, Austin Theory. Kemungkinan sih bakal direturnin, lalu Theory bakal feud sama si apa tadi, sama Murphy. Kemungkinan kalau nggak Seth Rollins ganti gimmick, ya si Theory tadi bakal kembali, atau Seth Rollins yang punya pengikut baru. Itu aja sih kemungkinannya. Tapi Theory ini sekarang lagi tiba-tiba lagi masuk ke NXT lagi ya, berarti ya nggak naik ke main roster lagi ya? Itu sih yang bikin bingung, Bang. Nggak tahu juga sih. Tiba-tiba nggak terstruktur storyline WWE-nya. Iya, jadi berpindah-pindah gitu ya jadinya ya. Iya. Oke. Dan kayaknya rumor-rumornya juga nih untuk yang storyline yang gede juga nih di WWE nih. Kita move dari Seth Rollins, coba kita tengok ke Retribution nih. Nah itu, nah itu tuh katanya mau dieksklusifin di salah satu brand atau gimana nih Mas Revan? Kalau menurut Mas Revan? Kalau menurut saya sih bakal gabung deh. Soalnya kan kalau kan ada rumor WWE akan kembali melakukan draft ya. Iya. Draft pick. Kemungkinan kalau ada draft pick seperti itu, menurut saya bakal ditetapkan di satu brand, nggak mungkin di dua brand. Soalnya WWE kan akan benar-benar membagi kembali brand-brand Raw dengan SmackDown, nggak bakal menggabung-gabung seperti pemegang Raw Women's Raw Women's Champion sama SmackDown Women's Champion bakal dipisah, nggak seperti sekarang kan. Sekarang kan digabung. Kemungkinan sih Retribution itu juga bakal netap di satu brand. Kemungkinan sih nggak tahu juga gimana netapnya. Soalnya juga ada rumornya Retribution itu dalang di baliknya itu ada yang bilang itu Seth Rollins, ada yang bilang itu The Miz. Jadi ragu juga saya. Jadi ada yang info-infonya katanya rumor-rumornya antara Seth Rollins atau The Miz gitu yang di balik. Iya. Gitu ya. Bisa juga sih shock value juga sih kalau misalnya The Miz ya. Karena malah justru banyak kan Roman ya yang bilang ada infonya juga yang Roman. Ada juga. Kalau rumor tentang The Miz itu kan munculnya waktu SmackDown roster itu waktu nyelamatin Braun Strowman. Si The Miz datangnya belakangan. Di situ banyak datangnya kecurigaan para fans yang berspekulasi kalau dalang di baliknya itu adalah si The Miz sendiri. Nah, boleh bisa. Kelihatannya kayaknya bakalan menarik juga sih, asal nggak di ini lagi ya, nggak dikeluarin lagi angle-nya, nggak di drop lagi. Biasanya kan WWE suka ingat tuh waktu itu hacker udah di-tease lama gitu, tiba-tiba hilang gitu aja ya kan. Infonya Mustafa Alinya malah seperti biasa gitu kan. Tapi juga ada rumor yang mengatakan kalau hacker itu cuman ajang tempat promosi atau hanya sebagai iklan saja. Oh iya gitu, ada infonya seperti itu. Ada, cuman iklannya itu saya lupa juga apa tuh iklannya di WWE yang ngiklanin. Jadi bukan
tanda-tanda orang bakal kembali cuman sebagai iklan aja. Gitu. Jadi kayak cuman ini doang ya, ngeliatin iklan-iklan biasa gitu ya jadinya ya. Nggak yang benar-benar penting gitu. Karena kan orang kan ngeliatnya hacker ini udah ini banget ya, udah kayaknya nih Mustafa Ali nih dari lambangnya aja udah ini kan melambangkan yang sinarnya dia tuh yang di tangan. Iya. Bulat logo-logo darinya. Logo gitu. Dan untuk ini deh, kita masuk ke Women's di Raw dulu nih ya kan. Asuka kan udah Raw Women's Champion nih, dan sepertinya udah pisah feud dari Sasha and Bailey kan. Iya. Di Asuka itu kelihatannya bakalan ngelawan Mickie James ya kelihatannya ya. Kalau kelihatannya sih benar, soalnya kan dari tanda-tanda yang terjadi pemutusan feud yang dilakukan oleh Asuka dengan storyline champion itu kan sudah seperti memudar seperti itu. Kalau dilihat dari feudnya, tanda-tanda dari yang bertanding berdua kan, kemungkinan bakal ada sih yang salah satu dari mereka yang menjadi double champ. Ada yang ini ya, yang jadi double champ untuk yang ini ya. Iya. Dan kira-kira menarik gak kalau misalnya Asuka bakalan rematch ya, berarti rematch dari NXT ya lawan Mickie James berarti ya. Itu kira-kira menarik atau misalnya Mas Revan melihatnya jelek nih gitu, gimana? Kalau saya sih melihatnya biasa aja bang. Soalnya kan pertandingannya itu udah pernah terjadi. Kalau menurut pertandingan yang menarik menurut saya itu pertandingan yang belum pernah terjadi, seperti misalnya yang bakal dijadikan Drew McIntyre misalnya melawan Lee, atau yang one on one lah belum pernah ketemu. Pertandingan yang belum pernah terjadi, pertandingan seperti itu yang menurut saya menarik. Tapi kalau pertandingan rematch menurut saya nggak menarik sih, asalkan jika ada matchnya itu memiliki aturan-aturan atau yang belum pernah dilakukan oleh mereka berdua itu. Karena John Cena dengan Bray Wyatt kan dulu di WrestleMania 30 udah pernah match, terus WrestleMania 36 adalah rematch mereka. Tapi dengan adanya aturan-aturan baru, ya pertandingan itu bisa dibilang memiliki warna baru, nggak itu aja. Iya benar-benar. Lebih tepatnya kayak ini ya, ada stipulation tambahan ya, gimmick tambahan gitu ya, misalnya entah itu no disqualification atau last man standing gitu ya, bisa dijadiin bisa bikin warna baru lah, nggak cuman single match biasa yang udah pernah terjadi di NXT sebelumnya ya kan. Iya betul. Nah itu berarti untuk feud Raw Women's kurang menarik ya sekarang ini ya, terakhir. Menurut saya sih kurang menarik, soalnya belakangan untuk yang storyline pegulat cewek udah rata-rata aku skip bang, nggak terlalu difokusin. Nggak terlalu fokus ya berarti ya? Enggak. Ya karena emang untuk cerita Women's ini kan, karena kebetulan Charlotte sama Becky-nya juga lagi out ya. Emang lagi karena masa sulit, jadi agak tipis juga ya untuk female superstar di WWE ini. Ya jadi apa yang bisa di feud ya udahlah dicoba aja gitu kan, di eksperimen. Iya, eksperimen, coba-coba. Ya eksperimen. Dan coba kita melihat untuk yang ini deh, yang United States Championship nih, ya kan? Ini kan Bobby Lashley nih new champion. Dan ini kira-kira bakalan feud terus sama Apollo Crews atau bakalan Apollo Crews cabut ganti feud yang lainnya nih? Ini kan Hurt Business kayaknya udah mulai naik nih ya kan, semenjak Bobby Lashley menang US Championship. Ini gimana menurut Mas Revan? Kalau tentang feud mereka ini kan, kalau kemungkinan sih bakal dilanjutin dengan di Apollo Crews bang. Soalnya kan kemungkinan storyline antara Bobby Lashley dengan Apollo Crews ini kemungkinan bakal berlanjut, nggak mungkin sampai di sini saja seperti yang terjadi di Raw kemarin ya. Kalau yang mereka menyerang Crews di backstage, lalu dibantu dengan menyerang siapa kemarin tuh? Kendrick Alexander. Iya. Nah, kalau kemungkinan ya lawan Bobby Lashley ya ada antara dua orang itu, kalau nggak
si siapa tadi, si Kendrick Alexander ya, yang tadi Apollo Crews ya gitu ya. ya, kemungkinan sih berdua itu. Nah, oh ya bang, kemungkinan menurut bang ada nggak bakal ada gabungan antara feat yang berada di Raw apa nama yang dikelola oleh Shane McMahon dengan show yang biasa? Ya, dengan show yang biasa. Kemungkinan ada nggak? Gabungan apa nih dalam segi pertandingan? Storyline-nya, misalnya masalah storyline yang di show biasa dibawa-bawanya ke sana, atau storyline yang ada di sana dibawa-bawanya ke show biasa. Kayaknya belum. Untuk terakhir ini kayaknya belum deh. Kemungkinan ada nggak, bang? Kemungkinan ada, cuman kayaknya nggak dalam waktu dekat, dalam sebulan 2 bulan ini. Kelihatannya kayak masih eksperimen gitu sih kalau Raw Underground, jadi kayak segmen tambahan aja gitu. Jadi kira-kira Raw Underground ini bertahan berapa lama? Menurut gua sih kalau ngelihat dari ininya ya, dari umurnya ya, harusnya paling nggak sampai awal tahun sih harusnya. Kalau ya awal tahun, asal dia buru-buru masuk ke storyline juga, masuk ke storyline yang biasa gini. Jadi nggak yang dipisah gitu. Oh, jadi pertandingannya di apa biasa? Masih di tempat biasa? Enggak, jadi storyline-nya, promonya bisa di ring, tapi kalau emang dia mau masukin itu ke dalam Raw Underground, ya udah di play aja di situ match-nya. Jadi match-nya di play di Raw Underground, cuman promonya bisa masuk ke di ring biasa gitu, di backstage atau di ring biasa. Oh, ya. Ini ada yang menarik lagi bang terkait tentang Raw Underground tadi. Kan ada rumornya mengatakan kalau WWE itu bakal mengadakan kembali draft di bulan Oktober kalau nggak salah. Oktober. Ya. Kalau bakalan terjadi draft itu kan tentunya bakal ada saingan lagi antara Raw dan SmackDown. Jika Raw punya Raw Underground, SmackDown bakal punya seperti apa menurut bang? Apa ya? Kalau Raw Underground itu kan lebih kayak, dia kan Raw itu kan karena 3 jam kan. Dan mungkin mereka itu lebih ke filler segmen aja sih kalau untuk awal-awal ya kan, untuk Raw Underground. Kita kan nggak tahu popularitas satu segmen gitu kan. Mungkin awalnya cuma jadi filler. Jadi gua rasa sih kalau misalnya SmackDown ya, dia lebih terstruktur untuk storyline. Jadi kayaknya untuk counter program kayak Raw Underground itu nggak perlu sih kayaknya. Nggak perlu saingan gitu. Iya. Fokus ke story aja, lebih ke fokus ke storyline kayak SmackDown yang udah minggu terakhir ini kan, ini storynya bagus kan mereka kan. Iya. Nah iya itu menurut gua sih mereka fokus ke story aja karena mereka cuma 2 jam. Kecuali mereka nambah 3 jam baru beda cerita ya kan. Jadi intinya tadi asalkan waktunya ditambah, terus kalau asalkan waktu SmackDown itu ditambah, jadi nggak apa-apa, baru bagus kalau di Raw Underground punya saingan. Betul. Kalau misalnya nggak ada waktu tambahan, kalau menurut gua sih nggak perlu dipaksain gitu. Jadinya malah nanti setengah-setengah projectnya. Jadi mendingan fokus ke story aja yang udah ada. Karena lumayan story-nya kan kalau di SmackDown kan. Oke, jadi ini kan untuk spesial collab ini kita bakalan bikin 2 part yang akan satu yang bakalan ada di WWE Universe Indonesia ya untuk YouTube channel ini, betul ya? Dan satu lagi ada di YouTube Ban Podcast. Jadi jangan lupa, nanti gue bakalan taruh grafiknya untuk misalnya di part yang untuk di Ban Podcast gue bakalan taruh YouTube channelnya WWE Universe Indonesia dan juga YouTube channel kita juga ya. Ya, siap. Dan jangan lupa di follow juga Twitternya WWE Universe ID. Di mana Mas Stefan? Untuk Instagram WWE Universe ID itu di mana ad-nya? WWE Universe ID. Oke. Dan juga jangan lupa di follow Twitter, ada nggak? Kalau Twitter? Nggak. Ada ya. Jadi lebih ke fokus Instagram dan YouTube channel ya berarti ya? Iya.
Oke, dan kalau dari kita follow aja Twitter dan Instagram ban __ podcast. Jangan lupa like dan subscribe untuk 2 channel wrestling Indonesia ini nih, yang baru dari Ban Podcast dan juga yang udah lama banget punya komunitasnya, yaitu WWE Universe Indonesia. Oke, jadi kita sudahin dulu, kita masuk ke next segment. Thank you for your time. Gua dari Ban Podcast Dipo dan ada Mas Revan dari WWE Universe Indonesia. Oke, see you.